Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sehat semua berarti anak-anak bisa mengikuti pelajaran ibu pada pagi hari ini semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada Siska, hadir? Hadir? Oke, semua hadir semua ya. Nah, anak-anak tahu nggak pada hari ini kita akan mempelajari apa? Ada yang tahu? Semalam ada yang belajar nggak? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai aturan sinus. Ya, anak-anak. Recording in progress. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari aturan sinus. Nah, aturan sinus ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 10 semester 2. Kemudian kompetensi dasar dari materi aturan sinus ini adalah yang pertama, menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Selanjutnya, dalam mempelajari materi ini, tujuan pembelajarannya apa aja sih? Yang pertama itu untuk menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah trigonometri. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan aturan sinus. Lalu, apa aja manfaat ketika kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak bisa lihat dari ketiga gambar tersebut. Anak-anak bisa tahu nggak yang pertama itu gambar apa? Ya, betul. Yang pertama yaitu gambar dari gelombang suara dan cahaya. Nah, materi ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar bagi teori periodik seperti pada gelombang suara dan gelombang cahaya. Untuk yang kedua, materi ini dapat digunakan dalam ilmu oceanografi, yaitu dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, gambar yang ketiga anak-anak pasti tidak asing lagi, itu gambar apa? Gambar gunung ya anak-anak? Tahu nggak manfaatnya aturan sinus ini dalam kehidupan sehari-hari menurut gambar ketiga? Oke, betul anak-anak, yaitu untuk mencari ketinggian pegunungan. Nah, anak-anak sampai sini sudah paham mengenai manfaat dari materi aturan sinus. Oke, kalau sudah paham, ibu lanjut dulu. Anak-anak masih ingat gak itu materi apa? Ya, betul, itu materi mengenai perbandingan trigonometri. Kalau kita mau mencari sin theta, rumusnya apa anak-anak? Betul ya, sin theta itu rumusnya, ini kan sudut theta. Nah, sin itu kan rumusnya sin sama dengan depan per miring. Nah, sedangkan sisi depan dari sudut theta ini adalah Y dan sisi miring dari sudut theta ini adalah Z. Maka sin theta sama dengan Y per Z. Cos theta sama dengan cos sama dengan samping per miring. Sampingnya X dan miringnya Z, maka cos theta sama dengan X per Z. Tan theta itu rumusnya depan per samping. Berarti ini depannya Y, sampingnya X. Maka tan theta sama dengan Y per X. Nah, anak-anak sudah ingat kembali ya mengenai materi pada minggu kemarin, yaitu mengenai materi perbandingan trigonometri.
Oke, kita masuk ke materi inti pada hari ini, yaitu mengenai aturan sinus. Anak-anak bisa tahu nggak itu gambar apa? Ya, itu gambar rumah. Anak-anak bisa menyebutkan apa aja sih perbedaan dari kedua gambar tersebut? Iya, betul. Yang pertama memang itu gambar rumah adat, dan yang kedua itu gambar rumah modern yang ada mobilnya ya anak-anak. Nah, selain itu bisa dilihat perbedaannya dari kedua rumah tersebut. Nah, dari gambar pertama ini bisa dilihat dari atapnya itu menggunakan segitiga sama sisi. Nah, sedangkan pada rumah kedua ini atapnya menggunakan segitiga sembarang. Nah, jika segitiga sama sisi pada atap gambar rumah yang pertama ini, jika sisi yang pertama ini kita ketahui, maka sisi lainnya juga diketahui. Karena segitiga sama sisi mempunyai ketiga sisinya mempunyai sisi yang sama panjang. Nah, sedangkan kalau segitiga sembarang, kita kan nggak tahu ya, misal sisi ini diketahui, maka sisi lainnya belum diketahui. Bagaimana cara mencari sisi lainnya ketika salah satu sisi sudah diketahui pada segitiga sembarang? Nah, maka dari itu kita di sini dapat menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Ini misalnya segitiga sembarang pada atap gambar yang kedua. Ini ibu beri nama segitiga ABC, maka sudut yang ada di depan A yaitu sudut BC, kita kasih nama sisi A. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu sisi yang ada di depan sudut C, kita beri nama C. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B, kita beri nama B. Oke. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari sin A sendiri rumusnya apa anak-anak? Ya, betul, sin A itu rumusnya depan per miring. Nah, kita lihat sudut A, sisi yang ada di depan sudut A adalah sisi CD atau sisi H ya. Kemudian sisi miringnya mana? Sisi miringnya kan ini, AC atau B. Maka sin A sama dengan H per B. Kemudian kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu B sin A itu sama dengan H. Kemudian yang kedua kita mencari sin B. Rumusnya sama, yaitu depan per miring. Sisi yang ada di depan sudut B yaitu sama, yaitu sisi CD atau H, kita tulis di sini. Kemudian sisi miringnya yaitu BC, kita tulis di sini. Maka dari itu kita peroleh persamaan yang kedua, yaitu A sin B sama dengan H. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua ini kita peroleh H per H. H yang pertama, H pada persamaan yang pertama yaitu B sin A, kita tulis di sini. Kemudian H pada persamaan yang kedua yaitu A sin B. Maka ekuivalen dengan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, anak-anak ada yang bingung nggak dari penjelasan ibu tadi? Oke, kalau nggak ada, ibu akan membentuk kelompok. Setiap kelas terdiri dari 2 kelompok. Nah, nanti anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Tugasnya adalah yaitu mencari rumus C per sin C. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya di depan
teman-temannya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kita cek jawabannya ya. Benar ya anak-anak? Kelompok lainnya benar? Nah, kalau benar, nah itu tadi merupakan pembuktian dari rumus aturan sinus. Maka dapat disimpulkan rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini merupakan rumus dari aturan sinus. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Ibu anggap semuanya sudah paham dengan penjelasan Ibu ya. Oke, sebelum itu Ibu juga akan memberikan PR kepada kalian semua. Nah, PR-nya bisa kalian cek di Google Classroom masing-masing. Nanti 3 hari kemudian anak-anak dapat mengumpulkan PR tersebut di Google Classroom. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi pada kelas Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.